Citra sayang, kamu nggak apa-apa kan? Mama takut banget pas dengar Panti kebakaran. Mah, tapi Kak Tio yang ngasuh Citra di panti meninggal, Mah. Kenapa bisa turun? Kemarin kan sentimen pasar buat saham kita masih bagus. Betul, Mas. Tapi kemarin ada orang yang telah memborong seluruh saham-saham kita di pasar. Dan lebih celakanya lagi, mereka telah menjual semua saham-saham yang mereka beli itu dengan harga yang jauh lebih murah. Gue bersedia banget loh kalau lo ngajakin gue ngedate. Boleh, boleh. Lebih dari itu juga nggak masalah. Gue sih oke aja. Nomor lo berapa? 817. Kayaknya perlu dikasih napas buatan. Mantap nih. Buset dah, gue ditampar. Belum juga kena. Ngapain lo mau nyium gue? Tio? Tio lagi, Tio lagi, Tio lagi, Tio lagi. Tolong deh lo jelasin ya sama dia. Capek deh gue. Gue mau ngelanjutin acara dulu deh. Emang yang bilang dia itu Tio siapa? Sial kamu, Olga. Jangan sok ikut-ikutan nggak percaya kalau Tio udah nggak ada. Kamu kan penyebab kematian Tio. Enggak. Main seradak suluk saja. Tidak lihat apa? Maaf ya, Pak Ojo. Dikasih mata, tidak berfungsi. Iya, maaf. Enggak. Rasain lu. Berita apa, Yus? Benar-benar gila, Pak. Perkebunan kita di Lampung kebakaran, Pak. Apa? Iya, hampir tidak ada sisanya sama sekali. Astaga. Belum lagi kita menanggulangi ulahnya Pramana. Sekarang perkebunan kita lenyap. Itu belum semuanya, Pak. Kita bakal kena penalti dari importir. Karena tak akan mungkin bisa memenuhi kontrak mereka. Iya, iya. Ya, saya tahu itu. Gini, kamu lobby mereka. Katakan pada mereka bahwa ini force major. Kita sama sekali tidak menginginkan kalau ini terjadi. Cepat. Baik, Pak. Permisi. Ya Tuhan. Sepertinya ini akan menjadi penyebab berakhirnya usaha dan karirku. Sebelumnya lo udah pernah lihat dia? Aku juga baru tahu, Gak. Aku tuh sempet kaget waktu ngeliat posternya di sekolah. Kok bisa mirip banget ya sama Tio? Iya, tapi sifatnya jauh banget sama Kak Tio. Enggak. Enggak. Gue anterin pulang ya. Nggak usah deh. Gue naik bis aja. Lagian gue udah santai kok. Enggak. Lu ngapain sih bersikeras untuk naik bis? Tadi kan lu habis pingsan. Mending gue anterin pulang ya. Kalau lu kenapa-napa kan gue yang nyesel, Gak. Nggak usah ya, Wak. Daripada ntar lo nganggep gue manfaatin lo, mendingan nggak usah kan? Lu kok ngomongnya kayak gitu sih, Gak? Sorry. Gue lagi pusing. Yuk, San. Gua nggak akan pernah berhenti menunjukkan rasa sayang gua sama lu, Gak. Suatu saat, lu pasti menyadari hal itu. Dimas. Untung gak semaput lo ditampar cewek tadi. Kalau enggak, gagal aja gitu. Siapa digambar cewek? Lu digambar cewek? Mampus. Puas lo, puas. Senang lihat teman menderita ya. Umur-umur belum pernah aku gambar kayak gitu, tapi nggak apa-apa sih, tangannya halus juga. Cakep. Tanya aja sama si Eki. Ya elah, gua aja demen. Rasain lo, Mas. Kena batunya lo sekarang.
Gak masalah. Anak itu emang agak sedikit liar. Saya kenal dengan dia. Dia memang tidak pantas untuk diberikan perhatian. Gak masalah, Bu. Gak apa-apa. Gua ngerasa itu sebagai tantangan buat gua. Tantangan? Ya. Saya pikir kamu jangan pernah punya anggapan seperti itu. Karena itu sama sekali nggak ada gunanya dan merusak nama band kamu. Oh, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Lalu kenapa Ibu tadi memanggil saya Tio? Iya, karena kau mirip sekali dengan orang terdekat saya namanya Tio. Masa sih? Mirip apa sengaja dimirip-mirip? Memang mirip. Oh, mirip. Oh, mirip. Lalu kenapa anak yang pingsan itu juga memanggil saya Tio ya? Karena anak itu yang menyebabkan kematian Tio. Wah, sangat dramatik. Dimas, Dimas. Dimas, temen aku ada yang mau foto bareng, boleh nggak? Oh, boleh. Boleh. Di situ aja kali ya. Sorry banget ya. Di mana? Sini. Siap-siap. 1, 2. Oke, 1, 2, 3. Bagus nggak? Halo, Halo, Pram. kenapa Arya? Kamu kedengaran gelisah. Pram, tolong jangan bermain-main dengan nasib para pegawaiku. Kamu cuma benci aku, Pram. Kenapa juga harus kamu menghancurkan kehidupan mereka? Jangan sok peduli dengan nasib pegawaimu, Arya. Tidak, Pram. Aku serius. Aku berjanji akan mengundurkan diri dari sini dan menjualnya kepadamu. Aku tidak menginginkan perusahaan kamu. Aku menginginkan kau. Aku menginginkan kau merangkak seperti gembel, Arya. Karena kau tidak punya hak atas harta itu. Pram, seandainya aku benar melakukan kesalahan itu kepadamu, aku akan melakukannya. Aku berutang budi banyak pada keluargamu, Pram. Tapi aku sama sekali tidak pernah melarikan harta kamu. Aku ingin kau sengsara, Arya. Aku ingin kau lebih sengsara dari itu. Ngerti kamu? Jangan, Pram, jangan. Aku tahu kamu mampu melakukannya. Tapi, Pram, Pram mana? Pram! Mamamu, Cit. Aku pulang duluan ya. Loh, kok mama nggak puasa sih? Lagi enggak. Mama tuh nggak lama-lama loh. Mama kesini cuma mau ngasih kamu ini. Buat apa ini, Ma? Ya buat kamu beli baju lebaran yang bagus-bagus. Citra nggak butuh itu, mah. Mending buat kita ngontrak rumah. Citra nggak butuh baju, mah. Yang penting kita bisa lebaran bareng Mama. Aduh, sayang, kayaknya lebaran ini Mama belum bisa sama-sama kamu deh. Kenapa, Ma? Mama kan udah janji sama Citra. Kita akan ngumpul bareng lagi. Citra, uang yang ayah kamu berikan tuh belum cukup. Kita harus bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Makanya kamu harus nunggu ya sampai kita dapat uang lebih. Harus berapa lagi sih, Ma? Ayah Arya kamu sih biayain anak-anak yang lain. Mama sih nggak peduli soal itu. Kamu juga ngapain lagi mikirin? Pikirin tuh gimana masa depan kamu. Mama juga bukannya nggak capek bolak-balik ke sini, Cit. Ini semua Mama lakukan supaya Mama yakin kamu tuh diurus dengan baik. Mama nggak usah khawatir. Ayah Arya baik sama Citra. Begitu juga Bu Astari dan Kalga. Mereka nggak pernah bedain Citra. Tapi Citra malah merasa Mama yang nggak pernah peduli sama Citra. Apa? Jadi sekarang kamu nyalahin Mama? Citra, kamu tuh anak Mama. Dan bagi mereka kamu tuh cuma anak simpenan. Bukan bagian keluarga dari mereka. Ngerti kamu? Wih! Citra! Udahlah. Assalamualaikum. Salam. Kok kamu pulangnya belakangan? Iya, Bu. Kenapa? Bu, Citra mau ganti baju dulu ya, Bu.
Rohim, Iya, Bu. kamu kalau lihat perempuan itu lagi, kasih tahu saya ya. Baik, Bu. Biarkan saya masuk, nggak apa-apa. Sorry, Lin. Nanti aku telepon lagi. Pak, maaf Pak. Bapak ini memaksa masuk, padahal saya udah bilang Bapak. Kenapa kamu tidak bilang? Kalau tamuku ini adalah Arya Dinata, pengusaha sukses yang tadinya bukan berasal dari apa-apa. Maaf Pak. Pram, saya minta kamu tidak mempermainkan saham saya. Apa aku melarangku? Aku bebas melakukan apa saja, selama menggunakan uangku. Saya tahu kamu punya uang untuk dibuang dan menimbulkan kegoncangan di pasar saham. Tapi asal kamu tahu, kamu juga mempermainkan nasib para karyawan yang bisa saja saya berhentikan kalau perusahaan saya bangkrut. Itu tidak seberapa gawat kan? Dibandingkan dengan yang aku alami. Apa kamu lupa? Aku tidak mendapatkan sedikit pun warisan dari keluargaku. Karena mulutmu, Arya. Kamu bahkan enak-enakan duduk di perusahaan keluargaku tanpa mau sedikit pun memikirkan nasibku di negeri orang. Kamu sendiri yang menghilang saat itu, Pram. Dan saya tidak pernah menjelek-jelekan nama kamu di depan mereka. Kamu tahu kenapa aku menghilang? Karena aku merasa sakit hati, dikhianati oleh sahabatku sendiri. Pram, aku harus mulai dari mana lagi? Kalau dari sejak awal kamu sudah tidak mempercayai aku lagi. Kamu sudah bisa menyimpulkannya kan? Jadi sekarang kenapa kamu tidak segera pulang dan bersiap-siap mengalami kebangkrutan yang memang sudah seharusnya kamu dapatkan karena kamu main-mainkanku? Oke, Pram. Sekali lagi saya minta maaf. Kalau memang kamu... Keluar! Aku sudah tidak punya waktu lagi. Hai Nola, apa kabar? Dimas, masih inget dong? Ya inget dong, gue tuh udah feeling banget deh. Lu tuh pasti mau nelfon gue. Terus kapan kita ngedate? Jadi dong, pasti dong, tapi nggak sekarang ya. Gue cuma pengen tahu nomor telepon temen lo. Teman gue? Kok teman gue sih? Iya, yang tadi pingsan, lo masih inget dong? Ngapain sih minta nomor teleponnya dia? Nggak apa-apa, gue cuma pengen tahu keadaan dia aja. Kan gak enak dia pingsan di acara gue harus tahu dong kabarnya, iya kan? Hah, gimana ya? Dia nggak ngetop sih. Ntar gue cari tahu deh. Salah pamor lo sama Olga. Brengsek lo, Wit. Ngapain sih tahu-tahu segala? Nyebelin abis tuh cowok. Ngapain juga minta nomor teleponnya si Olga? Bete gue, cabut yuk. Wah, banyak banget ya lukisannya. Warna bagus-bagus lagi. Ternyata Pak Arya koruptor lukisannya, Min. Hah? Koruptor? Bukan koruptor, tapi kolektor. Dasar bego lu. Dasar bego lu. Iya ya, kolektor ya. Tapi kalau dilihat-lihat, lukisan itu mirip siapa ya, Min? Yang mana? Yang itu tuh. Iya ya, mirip siapa ya? Kalau menurut gue sih lukisan itu mirip Katio, Pul. Oh iya ya, mirip Katio. Lo berdua jangan takutin gue dong. Ih, gue jadi merinding, Min. Tolong! 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 Dan, kamu kenapa? Tuh, Bi, Amin Ibu ninggalin Denny. Lagian kamu ngapain di sini-sini? Ntar kalau ketahuan bapak, kamu bisa dimarahin. Ayo, jangan ulang kesini lagi ya.
Halo? Siapa nih? Gue orang yang pernah lo tampar. Lo masih inget dong? Gue aja masih terasa kok. Lu dapat nomor telepon gue dari mana? Ada deh. Tapi lo udah sehat kan? Emang lo peduli? Ya iya dong, Oga. Lo kan salah satu fans gue. Paling tidak gue ngerasa bertanggung jawab apa yang terjadi sama lo. Sorry ya. Siapa juga yang ngefans sama lo? Oke. Gue suka. Gengsi lo gede juga ya. Lagian lo, enak aja ngomong. Siapa yang ngefans sama lo? Dengerin musik lo aja gue gak pernah. Gue yakin. Begitu lo denger, lo pasti suka. Bagaimana kalau gue kasih CD-nya ke lo? Hah? Makanya ketemuan dong. Gimana gue mau ngasih CD-nya kalau kita nggak bisa ketemuan? Ya nggak? Sabtu aja kita cocok, bisa jadi teman baik, ya kan? Gimana? Ketemuan dong? Kenal aja enggak. Lo gak usah lancang ya. Siapa sih yang nggak kenal cewek secantik lo? Buktinya aja gue tau nama lo Olga kan? Dan lo baru kehilangan orang yang lo sayangin. Bener nggak? Brengsek lo. Lo denger ceritanya dari siapa sih? Apa bedanya sih? Lo tau apa enggak? Ya nggak? Yang penting kan niat gue baik. Gue pengen kenal sama lo. Lo pikir gue nggak tahu ya kelakuan tengik lo di luaran tuh kayak gimana? Jangan sama bego-begoin gue gitu dong. Lo pikir gue nggak tahu apa maksud lo apa? Lo jangan bad thinking gitu dong ke gue. Niat gue baik. Gue hanya ingin berteman sama lo, ya kan? Ya, gue bersedia kok kalau lo jadiin gue pengganti Tio. Ngaca dong lo. Kalaupun cuma ada lo satu-satunya laki-laki di dunia, gue tuh nggak mikir 2 kali buat nolak lo, tau nggak? Lo nyamain diri sama Tio lagi. Oh, gila. Belagu banget tuh cewek. Main dimatiin aja telepon gue. Rasain lo, Mas. Mana dong ajian pesona sekolong jagat lo? Keluarin gitu loh. Udah luntur. Hehehe. Lo jangan senang dulu. Lo dengar ya? Kalau dalam waktu 2 minggu, gue nggak bisa bawa dia ke sini. Lo jangan pernah panggil gue Dimas. Lo pegang omongan gue. Lo dengar tuh ya? Lo pegang omongan gue. Ya? Gini. Kalau emang lu berhasil dapetin tuh cewek, lu gua kasih gopeceng. Tapi kalau lu nggak berhasil, lu kasih gua gopeceng. Gimana? Deal? Siapa takut? Deal? Oke, ayo. Bener ya? Ada lagi mau ikut? Nggak ada? Ya udah. Keberadaan Citra tidak lepas dari ulah Pramana yang juga berhasil menjebak Papa dengan mengumpan Sonya. Saya sengaja tidak memberitahu Mama karena takut Mama sakit hati. Jadi ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan keadaan Mama yang nggak bisa memberikan Papa anak lagi? Tidak. Tidak. Ini semua hanya akal-akalan Papa. Papa minta maaf. Papa hilaf dan termakan pancingannya. Papa sudah menyembunyikan ini bertahun-tahun. Tapi untuk apa Pramana memancing Papa dengan perempuan itu? Dia cuma ingin Papa terperosok dan membuktikan pada orang tuanya bahwa Papa tidak lebih baik dari dia. Sama-sama pemabuk. Sama-sama pemain perempuan. Dan dia berhasil. Namun begitu, dia tetap tidak mendapatkan kepercayaan dari orang tuanya. Sehingga dia menyimpan dendam terhadap Papa. Pa, kalau Papa mengizinkan, biar Mama yang menyelesaikan masalah ini. Yang terpenting adalah Papa cuma menginginkan Citra, kan? Demi Tuhan, Papa nggak punya perasaan apa-apa sama Sonya. Berarti Papa percaya sama Mama.
Tapi Sonia tuh licik, Ma. Mudah-mudahan dia bisa mengerti. Paling tidak kami kan sama-sama perempuan. Lo tau gak sih, mereka berdua pasti habis ngedate. Orang Dimas tuh minta telepon Olga sama gue kok. Lah, gue yakin si Dimas tuh pasti cuma pengen dibikin penasaran sama si Olga. Servisnya Olga bagus sekali. Makanya Dimas tuh tergila-gila tidur sama Olga. Lah, lu kurang ajar ya. Olga itu bukan cewek murahan kayak lo. Dewa, gue kan murahnya cuma sama lo doang. Lagian, gue gak mungkin dong check-in sama orang yang gue baru kenal, kayak Olga. Wah, lo sadarin deh, kalau selama ini orang yang paling care sama lo kan cuma gue aja. Karena gue akan ngelakuin apapun biar bisa balik lagi sama lo, Wak. Wak, gue tuh sayang sama lo sekarang, selalu, dan selamanya. Makasih ya, La. Tapi lu jangan berharap banyak sama gue. Karena gue udah gak ada perasaan apa-apa lagi sama lo. Yang ada gue jadi sebel sama lo. Dewa! Dewa! Dewa tunggu! Dewa tega banget sih! Makasih Kak. Oke. Sama-sama. Hati-hati ya. Hai. Apa kabar, Kak? Gue udah lama loh nungguin lo di sini. Urusan lo. Lo jangan gitu dong, Kak. Gue datang ke sini kan pengen ngasih CD sama lo. Gue udah janji sama lo. Nih. Siapa suruh? Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti lo pulang bareng gue ya. Enggak. Gak. Lo kenapa sih, Gak? Terima CD gue kenapa sih? Nih, lo ambil. Lo pasti terpengaruh sama omongan orang di sini deh, yang bilang gue playboy. Gak. Lo jangan percaya dong, Gak. Itu cuma orang-orang yang sirik sama gue. Wajahnya benar-benar mirip sama Tio. Heh, jawab kenapa? Nggak punya mulut? Gue belum minat jalan sama lo. Anyway, thank you CD-nya. Nggak mau jalan, CD diambil juga. Brengsek. Lo pikir gue bakal menyerah? Dimas! Kapan kalian mau mulai latihan? Kalau jam segini aja Dimasnya belum datang. Maaf Mbak, biasanya dia tidak seperti ini. Apalagi dia tahu kalau seandainya hari ini Mbak mau datang ke sini. Ah, jangan-jangan dia lagi hunting cewek yang kemarin tuh, Ki. Cewek yang mana? Itu loh Mbak, cewek yang pingsan kemarin. Itu Ki, yang kemarin siapa namanya? Olga, Si Olga. Mau dijadiin selir kali sama dia. Harusnya kalian tidak boleh membiarkan Dimas berbuat seenaknya seperti itu dong. Saya ini juga punya kesibukan yang lain. Dia kan bisa disiplin. Jangan sampai mengabaikan latihan cuma gara-gara seorang perempuan. Belum tentu juga dia ke sana, Mbak. Saya nggak peduli dia mau pergi kemana. Yang jelas hari ini dia benar-benar tidak profesional. Dan secara tidak langsung, itu meremehkan saya sebagai orang yang memberikan sponsor kalian. Cuma gara-gara seorang perempuan, lihat. Mbak. Cepat. Ini lagi. Oh, dua kali. Main cabut aja tanaman sekolah. Iya. Alamak, Jang. Macam mana kau ini? Ngapain pula kau cabut itu? Puasa nggak? Puasa. Jangan marah-marah, nggak dapat pahala kau nanti. Iya juga. Nah, tahu. Tapi ngomong-ngomong, yang nyanyi waktu itu dulu kau kan? Bisa aja. Wah. Alamak, Jang. Paten kali suara kau. Dum dam. Kayak penyanyi luar. Mantap ya? Bob Malino. Wah, suka deh. Waduh. Nih.
Buat buka. Paten. Itu apa itu? Lagi? Iya dah. Mata duitan juga kau. Jagain motor. Siap. Jangan sampai lecet. Oke, Bos. Masuk dulu. Iya, silakan. Ada urusan penting. Oke, merdeka. Da, ini buku kamu. Oh iya, thank you ya. Makasih ya. Olga, kedatangan aku ke sini tidak membawakan anyelir yang indah ataupun edelweiss yang abadi. Tapi gue hanya membawakan bunga mawar liar yang tumbuh di pinggir jalan di bawah teriknya sinar matahari. Meskipun dia liar, tapi dia tetap harum, Olga. Seharum diri lo. Dan sekarang, terimalah bunga mawar liar ini sebagai tanda cinta gue kepada lo, Olga. Lo udah gila ya? Olga! Olga! Halo? Halo. Lo di mana, Mas? Dari tadi gue telepon, Dimas. Sorry, Ki. Tiba-tiba motor gue mogok. Terpaksa gue harus betulin dulu. Alah, gue udah tahu motor itu nggak pernah rusak. Jangan lo cari-cari alasan deh. So tau banget sih lo. Ya udah lo temenin aja dulu. Ntar biar gue yang beresin. Dengar ya, kagak bisa pokoknya. Sekarang ini kita tungguin lo di sini. Dan lo secepatnya sekarang juga ke sini, titik. Bisa apa sih lo? Yaudah, gue kesana sekarang. Ganggu gue aja lo. Tapi kamu bener kan lagi benerin motor kamu? Bukannya lagi ngejar cewek liar itu di sekolahannya? Ngapain saya deketin cewek galak seperti itu, Bu? Nggak ada penting-pentingnya buat saya, Bu. Mendingan saya deketin Ibu, gimana? Aku serius, Mas. Coba kamu bayangin, udah berapa banyak waktu yang aku luangin buat kamu. Saya juga serius, Bu. Gini, saya akan membalas semua pengorbanan Ibu. Nah, gimana kalau nanti malam kita makan bareng? Boleh kan? Kamu jangan nyogok aku kayak gitu deh. Nggak mungkin lah saya menyogok Ibu. Ibu ini kan bosnya, ya kan? Masa saya ini menyogok, Bos? Enggak, saya cuma pengen ngobrol-ngobrol aja sama Ibu. Bisa ya, Bu, ya? Iya, sampai nanti malam ya, Bu, ya? Oke. Waduh, motor gue gimana ya? Eres! Ketemu. Udah lama gak? Ngapain sih lo ngikut-ngikutin gue? Siapa yang ngikutin lagi? Ini kan bis umum. Siapa aja boleh dong naik ke sini. Ya kan? Jutek banget sih. Nanti gak cantik lagi loh. Jangan jutek-jutek dong. Gue ini kan fans lo. Masa lo jutekin kayak gitu? Gak ada cewek lain apa buat lo isengin selain gue? Siapa yang iseng sih? Iseng lagi dibilangnya. Buat apa gue nyampe-nyampein nebelin muka gue? Buat ngejar-ngejar lo kayak gini. Ya kan? Berarti bener kan? Lo kesini cuma buat cari perhatian gue doang? Oke. Perhatian apa sih, Ga? Galak banget sih jadi orang. Ntar nggak manis lagi loh. Woi. Ada vokalisnya next band nih, Dimas. Ya, apa sih? Bukan. Pak, stop, Pak. Stop. Gak. Tunggu. Gak. Udah buruan, mau turun. Ya. Udah, ya, udah. Udah. Gak. Aduh. Dimas. Gak apa-apa, sayang. Sialan lo! Lo ngebatain puasa gue, bego! Gak, lo main sama tampar gitu sih, Kak? Olga! Sialan lo. Sialan sakit banget sih. Olga! Nunggu beduk, enaknya ngapain ya?
Ah, gue kerjain Amin Ipul aja. Besok kan lebaran, jadi gue bisa minta maaf. Tolong, tolong. Amin Ipul, tolong. Tolong, Amin Ipul. Wah, si Denny kok nggak ada? Jangan-jangan tenggelam lagi. Aduh, si Denny tuh. Dan! Denny! Denny! Dan! Denny! Nggak ada pulih apa? Denny nggak ada. Astaga, Amin, Ibu, kalian kok pada berenang? Kalau puasa nggak boleh berenang, makruh. Enggak, Bu. Amin sama Ibu cuma mau. Ya tuh Bu, udah dikasih tahu tetap aja berenang. Bilang aja nggak puasa. Minum tuh. Nggak puasa? Puasa kok, Bu. Iya, Bu, kita puasa kok. Ah, alasan lo berdua pada bohong ya. Nggak puasa ngaku puasa. Minum tuh air sekolah. Kok dari sini? Iya, kita dikerjain nih. Olga. Kak, ini tarawih kita yang terakhir ya? Iya, besok kan puasa terakhir. Abis itu lebaran deh. Kalian belum pada punya baju baru ya? Kan udah kakek yang beliin kemarin. Iya, Gak. Lagi pula lebaran kan nggak mesti pakai baju baru. Ya nggak apa-apa. Tapi kalian mesti ingat, kalau baju baru itu buat nandain kalau kita tuh udah kembali suci lagi. Jadi semua yang jelek-jelek harus ditinggalin. Tuh denger Min, abis lebaran jangan suka ngerjain gue. Sama fitnah. Siapa lagi ngerjain lu sama fitnah? Gue kan ada saksinya. Terus? Gue apaan ya? Jangan suka ngupil, jorok tahu. Kak, maaf ya. Kok kakak bisa berubah sih? Itu karena gue udah ngalamin banyak kesulitan di hidup gue. Kayak kalau kita puasa. Ya, dengan adanya kesulitan-kesulitan itu, gue jadi mikir kalau gue tuh udah ngelakuin banyak kesalahan. Dan kalau kita puasa, kita kan jadi bisa ngerasain gimana sulitnya orang-orang yang kehidupannya lebih susah dari kita. Tapi yang paling penting sih, gue bisa jadi kayak gini ya karena doanya kalian semua. Dan juga karena Tio. Kak, apa kalau lebaran Kak Tio juga senang-senang di sana? Gue nggak tahu. Bagaimana caranya ya kita buat hati Kak Tio senang? Ya, kita harus berdoa. Nanti pas lebaran kita ziarah ke makamnya ya. Ya Allah, berikanlah Kak Tio kebahagiaan, melebihi kebahagiaan kami di sini. Amin. Yuk, berangkat yuk. Yuk. Pul, nggak usah pakai ginian, gendong. Kan berat, Den. Pul, gendong Pul. Min, gendong Min. Ah, males gue, capek. Badan lu kan gendut, makan lu banyak lagi. Gendong lah apa? Ada males lu tau nggak? Ah, lu ada berdua malas. Diet tuh, Den. Nah, lu juga malas. Saya buat kaki unang ya. Ya. Iya. Ya, Cid. Tapi aku masih kasihan sama anak yang perempuan di belakang panti itu. Kamu masih inget nggak yang waktu dia nangis-nangis kelaparan? Aku ingat. Kak Santi, sisain buat dia juga ya, Kak? Iya, terserah aja. Yang penting kita kasih ke orang yang emang pantas menerimanya. Semuanya, nih gue beliin baju baru buat kalian lebaran. Asik! Berarti nanti malam kita bisa takbiran dong, Den. Allahu Akbar. Selamat lebaran ya, Mas. Makasih sama-sama. Minal adin wal faidin ya, Mas. Ya, sama-sama. Mas. Makasih ya. Alhamdulillah atas kebaikan kalian. Semoga Allah akan membalasnya. Amin. Selama habis kebakaran, kakek cari-cari nggak pernah ketemu. Sekarang kalian tinggal di mana? Kakek nggak usah khawatir. Sekarang kita tinggal di tempatnya Kak Olga. Alhamdulillah masih ada yang mau menampung kalian ya. Iya Ki, alhamdulillah kita masih diberi kemudahan sama Allah. Amin. Jadi istri Aki udah meninggal. Iya Neng, sakitnya udah parah. Beberapa hari yang lalu dia sudah dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Innalillahi. Sabar ya Ki. Insya Allah kakek sabar. Terima kasih Neng ya.
Mana Citra? Oh, Anda Sonya, ibunya Citra. Iya, dan saya mau ambil Citra malam ini juga. Kalau gitu kita bicara di dalam. Nggak perlu. Udah nggak ada lagi yang perlu dibicarakan dengan Arya. Karena dia ternyata nggak mau membiayai Citra seperti keinginan saya. Jadi saya mau ambil Citra dan hidup dengan cara hidup saya. Anda salah paham. Kami tidak memiliki keberatan apapun dalam membiayai Citra. Hanya saja mungkin Mas Arya tidak percaya sama kamu. Kalau kamu bisa membesarkan Citra dengan baik. Saya lihat Anda kurang bisa membawakan diri. Ini malam takbiran. Dan Anda mabuk. Malam kemenangan bagi orang-orang yang memiliki Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Anda bisa membesarkan Citra dengan baik? Hei, saya tuh nggak perlu nasihat kamu ya. Ini tuh urusan saya. Saya mau sholat, saya mau mabok, itu urusan saya. Dan lagi anak saya Citra, kalau dia besarnya cuma jadi gembel, itu pun bukan urusan kalian. Dan Arya, kalau Arya mau anaknya jadi orang, ya dia harus mau dong keluar uang banyak. Kalau cuma tanggung-tanggung sih saya nggak butuh. Sebenarnya Anda atau Citra yang butuh uang? Saya bisa minta semua yang saya inginkan lewat pengadilan ya. Tapi masalahnya saya nggak mau buat kalian malu. Mama, ayo ikut Mama sekarang. Gak mau. Astagfirullahaladzim, Mama. Mama mabuk. Kamu jangan bertindak seenaknya ya. Ya ampun, aduh, kamu macam apa? Ikut Mama sekarang. Gak mau, Mama mabuk. Gak mau. Baik-baik kan? Ayo, udah nggak perlu. Ayo Citra. Citra. Aku nurut. Gak mau, Ma. Citra mau. Buat Sari. Masuk. Citra! Citra, Sonya! Kenapa Mama membiarkan Citra dibawa sama Sonya? Nggak tahu. Ngapain ngasih gue jilbab? Ini bukan jilbab, tapi mukena. Kamu memerlukan ini untuk sholat. Maafin Olga ya, Pak. Papa maafin. Maafin Olga. Maafin Olga. Ma. Olga. Maafin Olga ya, Ma. Olga sekarang sadar kalau Mama sama Papa sayang sama Olga. Maafin Olga ya, Ma. Maafin Olga, Ma. Maafin Olga. Maafin Olga. Kalau selama ini Olga nggak pernah sadar. Mama sama Papa udah ngelakuin semuanya buat Olga. Maafin Olga ya, Ma. Maafin Mama juga. Maafin kami kalau selama ini kami salah dalam mengalahkan kamu. Mendidik dan menyayangi kamu secara benar. Maafin Mama ya.
Maafin Mama. Maafin Mama. Maafin Ibu ya. Kamu juga maafin Bapak ya. Maafin gue, maafin aku. Maafin Ibu ya. Maafin Kak. Maafin Ibu ya. Maafin gue ya. Maafin Ibu. Maafin gue ya. Maafin Kak. Maafin Kak. Maafin saya, Bi. Kan, maaf lahir batin ya. Maaf lahir batin ya, Pak Rahim. Dari tadi kayaknya lu aja. Udah berapa kali lu? Udah, kasih aja. Lu juga dulu begitu kan? Enak aja. Gue mah jujur. Satu rumah paling banyak 2 kali. Kalau gitu, yang udah kita tandain aja. Nih. Tuh kan dia pakai lagi. Berarti dia udah 2 kali. Biarin aja. Namanya juga lebaran. Nih. Kayaknya habis Supul. Wah, laris manis, men. Duitnya tinggal selembar nih. Assalamualaikum. Woi, bangun woi. Ya, dia pingsan ngeliat gua. Yang ada juga gua seharusnya pingsan ngeliat lo. Nggak beres. Woi. Assalamualaikum, Tante. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, Tan. Waalaikumsalam. Untung aja tadi nggak sampai jatuh ke lantai. Bisa geger otak lo. Lu pikir gue setan apa? Tadinya Kak Dimas ini nggak tahu sebelum Beran ceritain. Tapi pas dia tahu, dia jadi terkejut gitu. Ya mungkin emang nasibnya disamain sama orang yang kita sayang dan kita cinta, ya. Emang Kak Dimas gak ada hubungan saudara sama Kak Tio? Kok bisa sama? Kayaknya nggak ada ya. Tapi untung juga sih tuh orang udah almarhum. Kalau nggak kan gue bisa disaingin. Sorry. Cuma bercanda kok, sorry. Jangan marah gitu dong. Hai, Ga. Saya minta maaf, Kak, kalau saya ada salah. Gue juga. Hai. Sepertinya saya nggak lama-lama di sini. Saya mau pergi ke tempatnya Dimas. Mau lebaran sama teman-temannya. Kebetulan perusahaan tempat saya bekerja ingin memberikan sponsor kepada mereka untuk roadshow setelah lebaran. Jadi ya dengan terpaksa, saya harus menghabiskan waktu bersama mereka. Gue juga mau minta maaf, Ga. Gue udah banyak salah sama lo. Gue juga. Sepertinya kita harus pamit sekarang ya. Boleh? Tante, kami pamit dulu ya. Iya. Tan, pamit dulu, Tan. Santi, kalau ada apa-apa sama anak-anak, telepon Mbak Ellen aja ya. Ya, Mbak. Assalamualaikum. Mari, Tan. Sampai ketemu, Ga.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.